Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cana Darsianto, peserta Latsar CPNS Kabupaten Pangandaran, Angkatan 10 Kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview mengenai komitmen mutu. Sebelum ke pemahaman lebih lanjut mengenai komitmen mutu, diulas kembali mengenai definisi dari komitmen dan mutu itu sendiri. Komitmen dapat diartikan sebagai individu atau kelompok dalam janji atau komit dalam perbuatan. Sedangkan mutu adalah suatu standar kelayakan dengan ciri-ciri atau sifat. Komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Berikut adalah konsep yang tadi dimaksudkan. Yang pertama ada konsep efektivitas, yaitu sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Lalu efisiensi, yaitu jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Lalu yang ketiga, konsep inovasi, yaitu cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Lalu mutu, yaitu apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Selanjutnya mengenai menjaga komitmen mutu. Yang pertama itu adanya tujuan, lalu yang kedua peran, yang ketiga prosedur, yang keempat hubungan, dan yang kelima kepemimpinan. Nilai dasar orientasi mutu itu ada komitmen kepada kepuasan customer, cepat, tepat, dan ramah, melayani dengan hati, melindungi dan mengayomi, serta perbaikan berkelanjutan. Lalu selanjutnya mengenai manajemen mutu terpadu atau total quality management, terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja. Berikut adalah 5 pilar dari TQM, yaitu ada organisasi, lalu produk, proses, komitmen, dan pemimpin. TQM dapat dicapai melalui berfokus pada pelanggan, obsesi pada mutu, pendekatan ilmiah, komitmen jangka panjang, kerjasama tim, perbaikan secara berkesinambungan. Selanjutnya mengenai pendekatan inovasi. Inovasi barang dan jasa adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Inovasi muncul untuk menghadapi tantangan manajemen di masa sulit. Inovasi lahir cepat ketika organisasi berada dalam kondisi stagnan dan sulit untuk berkembang. Dapat diwujudkan dalam bentuk produk, layanan, metode kerja, dan sumber daya. Kemudian ada cara berinovasi, yaitu 1. Adanya penemuan, 2. Pengembangan, 3. Duplikasi, 4. Dengan cara sintesis. Yang pertama yaitu penemuan. Ialah dengan cara mengkreasikan suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Sedangkan pengembangan yaitu dengan cara mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Lalu yang ketiga, duplikasi, yaitu dengan cara menirukan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Duplikasi di sini bukan semata-mata meniru, melainkan menambah seutuhnya secara kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. Lalu yang keempat ada dengan cara sintesis, yaitu dengan cara perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide atau produk yang sudah ditemukan atau sudah dibentuk, sehingga menjadi produk yang dapat diaplikasikan. Aktualisasi nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas ASN akan mendorong terciptanya iklim atau budaya kerja unggul yang dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi. Dengan demikian,
Pergeseran orientasi kerja diarahkan untuk memotivasi ASN mengubah mindset menuju layanan bermutu. Orientasi ASN bukan dilayani, melainkan melayani. Dan fokus kinerja ASN adalah untuk melayani publik. Kewajiban ASN adalah memberikan layanan publik yang adil dan bermutu untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sekian untuk pembahasan atau review mengenai komitmen mutu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.